Ya, pagi hari ini kita sudah hadirkan bersama kakak kandung dan juga kakak ipar dari DS yang identitasnya kami samarkan begitu ya, demi kenyamanan dan keamanan pihak keluarga. Juga ada pengacara dari DS. Saya terlebih dahulu ke Mas P, kakak kandung dari DS. Banyak cerita yang beredar, Mas P, mengenai kronologis dan lain sebagainya antara DS dan juga tersangka Saiful Jamil ini. Apa sih yang keluarga ketahui? DS ini bisa berkenal pertama kali dengan Saiful Jamil ini, keluarga taunya seperti apa? Kalau jujur saya pribadi karena beda rumah ya Mbak ya, pada waktu itu dia main ke rumah saya, terus dia bercerita lah untuk kronologis ketemunya gimana, saya juga masih belum begitu lengkap, tapi yang jelas dia minta doa, nih lagi apa, ada buat ngerintis lah ibaratnya kan. Ngerintis? Ngerintis, ikut-ikut apa masuk ke stasiun TV ibaratnya. Oh, memang itu adalah cita-cita dari DS untuk menjadi untuk artis atau sebagainya? Enggak. Maksudnya untuk ikut-ikut buat ngebantu orang tua, dapat rezeki buat ngebantu orang tua gitu melalui jalur situ. Ya dia bilang ketemu Bang Ipul, terus diajak ke rumahnya segala macem. Nah, sampai akhirnya justru saya taunya pas di hari kejadian. 17 Februari itu. Apa yang diceritakan oleh DS saat itu? Itu dia nggak cerita, justru saya tahu lewat media ya, kabar berita, melalui kabar berita online. Sampai akhirnya saya tanya langsung? Tanya via handphone ya. Ya, bener nggak ini kamu? Sudah punya feeling Mas P ini bahwa DS ini adalah adiknya Mas P? Iya, soalnya kan dia pas malamnya itu minta titip SMS ke mama, Kak tolongin, gua nggak bisa pulang, mau nginep di rumah Bang Ipul, SMS-in mama karena nggak punya pulsa. Nah, saya sampein juga ke mama saya via SMS, Mas, si Dede nggak bisa pulang, katanya mau nginep di rumah Bang Ipul. Ya pada waktu itu saya nggak punya naruh perasaan curiga apapun, karena memang setahu saya dia sebelumnya sudah pernah ketemu, dan memang ya dari saya pribadi pun so far selama ini ngelihatnya kan beliau kan public figure, dan dimana kan yang kita tahu kan yang nggak ada arah ke sana lah. Nggak ada kecurigaan dari pihak keluarga. Betul. Ya sampai akhirnya ketika saya tahu dari media online itu saya nanya, karena begitu tahu nama inisialnya DS dan malamnya itu dia izin sama saya gitu, minta tolong SMS-in ke orang tua saya. Apa yang disampaikan DS saat itu, Mas P? Ya itu Kak, malam ini gua mau nginep, tolong bilangin ke mama gua nggak pulang karena gua nggak punya pulsa. Sempat bercerita kejadian apa yang terjadi saat itu, setelah itu ketemu? Pada saat Anda cross check gitu. Saya langsung ke Polsek, Polsek. Baru di situ saya ketemu sama DS. Ketemu sama DS, tapi memang belum saya tanya-tanya detail karena memang dia sendiri keadaannya shock, bengong gitu kan. Saya kontrol di situ, walaupun saya pengen kenapa takutnya kan. Gitu. Udah dan akhirnya bisa menginterogasi dan mewawancarai DS. Iya, paling sepatah dua kata sih yang dia jawab, karena saya juga nggak mau terlalu. Artinya DS membenarkan sebagaimana yang memang beredar di bacaan-bacaan Mas P pada saat itu. Iya, karena pada waktu itu kan dia bilang, ada salah satu berita kan bilang dia diundang, pada kejadian itu dia diundang. Itu enggak, ternyata dari pagi dia ikut di acara. Sudah nempel sama Saiful Jamil? Belum. Dari pagi itu udah mengartikan gini, bahwa di situ ada acara di salah satu stasiun TV, acara musik, bahwa si adik saya ini memang ketemu di sana. Dan mereka berinteraksi, berkomunikasi, sampai akhirnya si adik saya ini diajak. Atas keinginan sendiri ya datang ke acara musik itu? Iya. Memang mencari tahu, ingin bertemu langsung? Enggak, memang kebetulan kata adik saya. Oh, kebetulan? Kebetulan, karena memang udah ada pertemuan sebelumnya kan, sehingga adik saya ya berinteraksi atau berkomunikasi lah gitu. Sampai akhirnya ya si SJ ini menawarkan, habis ini mau ikut lagi enggak gitu, ada syuting di acara Cempaka Putih. Nah sampai akhirnya selesai dari acara musik itu di Cempaka Putih, sampai sempat diajak sholat juga katanya di Masjid Asra, sampai akhirnya ketemulah di acara yang malam. Sampai selesai acara malam, adik saya ini baru
pulang ke rumah SJ. Oh, Nah, oke. sampai di rumah SJ, adik saya mengatakan seperti biasa ngangkat-ngangkat barang SJ segala macam, sampai akhirnya SJ minta untuk melakukan pijat. Oke. Nah, secara normal mungkin adik saya juga berpikiran normal dengan masyarakat lainnya ya kan, Aha. nggak ada punya firasat yang lain-lain lah. Ya namanya capek kan, dibantu pijit. Sampai selesai pijit itu adik saya minta izin dulu untuk sholat. Nah sampai selesai sholat baru melakukan aksi pijit lagi. Mhm. Habis pijit namanya capek kan, aktivitas dari pagi, baru adik saya tidur gitu. Oke. Di kamar yang berbeda ya? Di kamar yang berbeda. Baik, dan barulah tudingan tersebut Iya. terjadi, begitu? Terjadi. artinya DS membenarkan Iya. apa yang dilakukan oleh Saiful Iya, Jamil terhadap dirinya. Iya. Nah sebelumnya saya tahu yang keluarga kita hadapin ini bukan orang sembarangan. Mm-mm. Makanya saya pelan-pelan, entah waktu di polsek atau di rumah, saya selalu nanyakan. Artinya DS ini ketika melaporkan kepada pihak kepolisian belum sempat berkonsultasi dengan keluarga. Belum. Secara pribadi sendirian melapor ke polisi. Ke security dulu, security? yang komplek ya. Ditemani oleh security komplek. Karena dia nggak bawa kendaraan. Oh, Mungkin kalau mau nambahin silakan loh. Artinya ada spesifik dari cerita ini bisa jadi. Pada saat dia minta dipijit itu, Mungkin tidak terlalu spesifik, tidak apa-apa ya, karena kan mengingat ini kan tayangan ditonton oleh jadi banyak. pada saat dia minta dipijit itu dia pijitnya bagian kaki loh. Ibaratnya bukan bagian-bagian yang Sensitif. vital. Iya, dimana dia mikirnya oh dia capek, yang dipijit kaki, dan untuk laki-laki normal ya kalau dipijit kaki harusnya biasa-biasa aja Oke. gitu. Cuman si SJ ini meminta untuk naik ke atas, di mana dia nunjuk bagian-bagian yang hampir dekat dengan tempat yang sensitif. Sensitif, Oke. seperti itu. Ya. Cuman adik ipar saya itu menolak karena dia pikir, loh, kok Iya. di area situ? Iya, kita laki sama laki loh. kan Iya gitu. betul. Akhirnya dia nggak enak nolak, tapi tetap mijit, cuman di area paha deket dengkul. Oke. Nah, dia mulai curiga dan nggak enak hati, makanya dia izin sholat. Sebagai Bang, alasan aja. Iya begitu betul. ya. Bang, saya mau sholat tahajud, saya izin. Nanti habis sholat tahajud pijitin saya lagi ya. Itu sama adik ipar saya dilama-lamain sengaja biar nggak ada kejadian itu lagi. Oke. Tapi dari pihak SJ teriak-teriak manggil lagi, terbangun ya kan, dan nyebut nama adik saya, katanya mau mijitin lagi. Di saat itu dia sempat cerita tidak ada orang lain di rumah itu Ada yang barangkali. asistennya sama supirnya yang sama-sama laki dan punya kamar sendiri. Oke. Baik. Tahu kejadian itu artinya melihat atau tidak atau mendengar sesuatu? Menurut keterangan adik ipar saya sih, dia terbangun ketika adik saya tuh berteriak astagfirullahaladzim, itu dia terbangun asistennya. Tapi responnya si asisten itu nggak ngebantu adik saya, tapi malah buru-buru mandi dan keluar rumah. Nah, pada saat asisten dan supirnya itu pergi keluar rumah, waktu itulah yang dipakai sama adik saya untuk kabur, lari, cari security, cari keamanan untuk minta tolong diantarkan ke polsek. Oke, Gitu. baik. Baik. Saya ingin tahu juga begitu loh, apakah memang kita bicara mungkin sama manusia ya, P dan A begitu juga Bang Osner, namanya manusia kan ada early warning ya, gitu loh, artinya ada batasan. Tadi saya sepakat dengan A begitu bahwa sebetulnya kan ada batasannya, sehingga dia oke lah mungkin mencari-cari alasan dengan mengatakan sholat tahajud seperti itu begitu. Tapi pertanyaannya kemudian kok masih mau lagi gitu loh. Jangan-jangan ada ancaman di sini ya. Kita coba akan korek ini lebih dalam lagi. Ya. Begitu. Ada tidak sih selama perkenalan beberapa kali dengan tersangka Saiful Jamil ini, DS ini dijanjikan sesuatu karena ingin menginap, ada janji, oke, kamu akan menjadi asisten, oke, kamu bantu saya. Ada tidak seperti itu? Oh, pernyataan tegas sih nggak ada ya. Cuma perilaku dari SJ itu memperlakukan adik saya itu seperti layaknya asisten ya, sehingga adik saya itu punya harapan gitu loh, dimana ingin diorbitkan atau paling enggak dia memiliki pekerjaan di mana bisa bantu orang tua saya. Karena kan mbaknya tahu sendiri ya, kami dari menengah ke bawah yang perekonomiannya tuh nggak seperti SJ gitu. Tapi Saiful Jamil ini tahu bahwa DS ini
mau menginap, mau membantu itu untuk mencari pekerjaan. Diketahui ya tersangka. Orang tahu juga deh kalau si SD, karena kita nggak pernah yang namanya komunikasi langsung dengan SD. Tapi dari pengakuannya adik Mbak DS, dia sih nggak pernah cerita tentang apapun tentang keluarga gitu, karena ya itu urusan pribadinya dia menurut dia gitu. Oke, saya ke P. Pertanyaan saya tadi, mungkin Anda mendapatkan keterangan dari adik Anda begitu di Polsek terkait dengan adakah indikasi ancaman, ya. Mas P? Karena kita laki-laki ya, ini saya bertanya sama laki-laki, Bang Osner juga. Ada early warning tentunya ada ya, Bang Osner ya, early warning. Jadi ketika ada gelagat-gelagat yang sudah mulai agak mencurigakan, seharusnya kita pergi dari situ. Atau mungkin berteriak, atau apa gitu. Ada nggak mungkin? Ya, pada waktu pengakuan dari adik saya, ketika sudah ada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, adik saya kaget. Namanya orang capek kan, nggak kerasa ya, kaget. Begitu udah mulai kerasa, sampai bilang astagfirullahaladzim, sehingga si SJ ini lari ke kamarnya, balik sampai sama adik saya karena masih penasaran dan rasa kaget beraniin diri nyamperin si SJ. Oh, adik DS nyamperin SJ untuk nanya, kok abang tega sih gitu. Kok saya diginin, kenapa abang tega sih, digituin. Sambil itu si SJ menurut pengakuan adik saya bilang, udah kamu mandi sana, gituin. Kok abang tega sih, gituin. Kamu mau duit gak? Udah mandi sana buat sholat subuh, digituin. Itu ada pernyataan keluar dari mulut Saiful Jamil. Ya, hanya itu yang diucapkan. Sampai akhirnya pas si SJ untuk mandi ya, melakukan mandi, adik saya lihat pembantunya udah siap-siap karena pintu semua udah dibuka. Di saat itulah waktu yang dimanfaatkan adik saya untuk kabur. Sampai sepatu aja belum dipakai, diangkat. Dia berusaha berusaha netralin keadaan yang nekan dia, sampai akhirnya nemuin pos security komplek gitu. Dari security kompleks itu dia cerita pun security komplek awalnya masih belum percaya. Ada hal lain nggak selain tadi Anda mengatakan dari pengakuan DS yang menyebutkan bahwa Saiful berusaha untuk mencoba untuk mengalihkan kepanikan korban ya DS dengan cara disuruh mandi dan akan diiming-imingi dengan uang gitu. Ada hal lain mungkin yang menjadi apa ya, buat DS tuh semakin takut, semakin khawatir. Itu. Ya kita tahu lah ya, namanya ada berita-berita sebelumnya kan, kalau untuk hubungan kayak gitu kan lebih ditakutkan. Jadi di mana adik saya di situ coba kontrol walaupun tertekan, takut kalau dia refleksnya teriak atau minta tolong, yang dimana justru menimbulkan atau menarik hal-hal kriminal yang lain nanti takutnya. Maksud yang Anda maksud ini, yang maksud DS maksudkan adalah berontak gitu? Iya betul, dia secara refleks aja, di situ dia coba kontrol. Ini kalau teriak, gue bakalan mati kak, karena lu tahu kalau orang yang kayak gitu tahu sendiri. Oke, tapi faktanya Saiful Jamil tidak marah, tidak emosi. Tidak emosi. Nah, karena di situ adik saya ngambil momennya di situ, di saat beliau mandi, si SJ mandi, pembantunya atau asistennya sudah mau jalan keluar ke masjid untuk melakukan ibadah. Di situ adik saya memanfaatkan waktu untuk kabur, karena memang nggak bawa kendaraan kan adik saya. Sebelum ke pengacaranya ya, Bang Osner, saya kembali lagi ke A mungkin. Ini mungkin kita dengan segala hormat ya, tidak ada maksud apapun begitu. Kalau kita boleh mengetahui seluk-beluk atau latar belakang DS. Ya. Sampai saat ini masih sekolah? Masih, kelas 3 Kelas SMA. 3, SMA. Mau ujian lagi. Kabarnya punya pacar? Dia punya pacar. Jadi selama kemarin sebelum kenal Saiful Jamil pun dia sering ngenalin gitu loh. Walaupun ngenalinnya tuh, Kak nih pacar aku, lewat mengenalkan handphone. Ke Saiful Jamil? Enggak dong, ke saya. Terus namanya anak-anak ABG segitu ya, entah 2 minggu, sebulan putus ganti lagi, wajar lah gitu kan. Jadi menurut saya adik saya tuh normal gitu. Jadi kalau ada tudingan-tudingan adik saya sejenis kayak dia Tapi gitu. Tapi Anda menyadari nggak kalau misalnya adik ipar Anda ini ngefans banget sama Enggak. Gini loh, menurut pengakuan adik saya bukan ngefans banget gitu loh. Hanya karena dia sering nonton di akademi, di suatu acara TV makanya dia
memprioritaskan satu artis di situ yang dia suka gitu. Bukan berarti dari sekian banyak artis dia paling suka dengan Saiful Jamil. Artinya Tidak. secara kebetulan ketika datang ke satu program itu memang bertemunya dengan Saiful Jamil. Iya, betul. Fokusnya Karena tidak yang hanya ke memberikan dia. respon lebih itu dia gitu loh. Karena hanya si Saiful Jamil lah yang memberikan respon lebih, sehingga wah, dia menghargai saya loh sebagai penonton, ibaratnya Sekali lagi gitu. mohon maaf ya, kalau kita mungkin berkaca ke pernyataan Mbak Eli tadi, bahwa artis ini termasuk Saiful Jamil ini gemar memberikan uang gitu Bang Osner. Iya kan, gemar Iya. memberikan uang. Dan melalui pemberitaan beberapa kali begitu diketahui adik Anda ini sering juga menerima uang meskipun tidak terlalu besar jumlahnya, Iya. 50.000 dan lain-lainnya gitu. Tapi frekuensinya sering. Apakah karena mengiming-iming uang ini sehingga akhirnya mau saja dekat begitu saja dengan diajak nginep di rumah yang baru kenal Sebenarnya sih seperti gini, itu? diajak nginepnya itu dalam artian, oh mungkin saya kalau diminta tenaga saya akan diberikan uang gitu loh. Dimana diajak nginepnya ini bukan tanda kutip dia mau diginiin, mau iya. digituin gitu loh. Tapi dengan artian, oh ya tenaga saya dibutuhkan, apalagi saya lihat asistennya itu kewalahan menurut adik saya ya, waktu dia melihat setiap kali ada acara TV asistennya tuh seperti kewalahan. Nah, oh mungkin tenaga saya dibutuhkan kali ya, untuk bantu-bantu, lumayan lah kalau nanti saya Baik. dikasih uang gitu kan. Bukan berarti saat diajak nginap atau diajak bersama dengan Saiful Jamil tuh dia mau diapa-apain terus dikasih uang, enggak gitu. Kita juga harus perlu konfirmasi karena kabarnya kalau dari pernyataan salah satu rekan Saiful Jamil, DS ini bukanlah penonton yang datang untuk dibayar. Ya, bukan. Artinya datang dengan kemauan sendiri. Ya. Gitu ya. Keluarga tahu ya bahwa DS ini datang ke acara sesuatu program untuk menonton dan lain sebagainya, tahu. Tahu. Oke. Kayak itu pun taunya kalau untuk yang pertemuan pertama, pertemuan kedua itu taunya setelah dia datang, dia cerita, "Kak, kemarin nonton nih acara ini," gitu kan, ketemu si Saiful Jamil gitu kan. Nah, terus dia bersikap seperti aku ini asistennya gitu. Doain aja, siapa tahu ada rezeki di situ gitu. Oke. Oke. Orang tua saat ini bagaimana menyikapi kasus ini? Ya, kalau orang tua bener-bener shock banget. Orang tua mana sih yang secara lapang dada ibaratnya nerima kenyataan bahwa anaknya seperti itu ya. Nah, jadi ya diberlakukan seperti itu. Jadi orang tua sampai saat ini masih shock keadaannya. Makanya kenapa dari saya yang ditunjuk, karena memang saya sebagai perwakilan dari keluarga. Oke. Gitu. Selama ini tidak pernah ada himbauan dari keluarga begitu loh, mengingat buktinya, faktanya KPAI aja ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia saja itu merilis begitu bahwa ya waspadalah kepada pihak-pihak atau figur-figur artis yang ya mohon maaf dengan segala hormat kebanci-bancian seperti itu. Sudah, justru malah saya yang yang ngingetin. Waktu di saat adik saya izin yang pas SMS minta tolong suruh SMS ke orang tua saya yang ngingetin, "Dek, walaupun kamu di rumah orang, tetap ibadah jangan putus dan jangan sampai bergaul dengan kaum." Itu diingatkannya kapan? Diingatnya pada pas waktu malam. Yang di SMS itu? Iya. Malam sebelumnya, karena ini kan Jauh-jauh hari bukan sebelumnya? nginap pertama kali kan saat itu ya? Itu yang pertama itu kali. pertama kali? Pertama kali justru. Oke, itu sudah diingatkan oleh pihak keluarga. Tapi dekat dengan kalangan artis yang seperti ini baru tahu juga sekarang ini. Iya, betul. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Sebelumnya nggak pernah. Nggak pernah. Oke. Oke. Baik. Bang Osner, Osner. kita mengetahui Bang, ada ini mungkin terakhir ya, sekaligus penutup begitu. Kita ketahui bahwa pengacara dari Saiful Jamil, ini keluarga kan tidak terima, kabarnya kan seperti itu. Ini minta disebutnya sebagai korban, jangan sebagai tersangka begitu. Dan membantah bahwa sudah pernah mengakui itu tidak benar gitu. Tidak benar informasi tersebut. Ya, kita bisa melihat ataupun mendengar berita-berita pertama sekali ya, bahwa Bang Nipol itu ketika dilakukan pemeriksaan dan pemeriksaan buat BAP ya, dan didampingin oleh pengacara, di situ kan jelas dituangkan dalam BAP bahwa mengakuin hilaf dan minta maaf ya. Nah kemudian penutupan BAP ditandatangani oleh tersangka dan pengacara. Artinya ya sudah jelas pertama sekali. Nah kalau dibilang korban, yang korban itu murni adalah ADS. Karena apa?
pada saat kejadian itu, Bang Ipul itu kan bukan di kamarnya. Kalau di kamarnya kejadian, ya DS yang datang sana bisa dong beralibi atau berdalil sebagai korban. Tapi ini kan kejadian di kamar atau di ruang yang pada saat itu DS sedang tidur pulas, ya. Kemudian ia mengajak untuk menginap di rumah Bang Ipul itu, kan Bang Ipul sendiri, bukan permintaan oleh klien kami DS, ya. Nah, yang jelas perlu diketahui oleh kalangan publik, sampai saat ini ketenangan akibat dari perlakuan itu ya sampai saat ini belum pulih. Jam 4 Artinya pagi. indikasi damai yang dikatakan oleh pihak pengacara dari Saiful Jamil itu benar atau tidak? Sampai saat ini belum pernah. Saya ingin dengar dari keluarga, Bang. Siap. Benar atau Jadi tidak? gini, damai yang dimaksud dari pihak Saiful Jamil pun nggak ada yang namanya datang ke kami untuk minta maaf ya. Sama sekali? Sama sekali, sampai detik ini. Baik itu keluarganya Saiful Jamil? Betul, nggak ada sama sekali. Kita belum pernah sama sekali ketemu ya. Kalau maaf itu Belum. ada? Kita maafin, tapi bukan berarti kita cabut perkara dan damai gitu aja, enggak. Hukum tetap berjalan, orang kayak gitu harus dihukum. Baik. Oke, orang kayak kita harus. Baik. Bang Bang A, Osner. Bang P, Bang Osner? Ya, kita tunggulah Bang ya perkembangan lebih lanjut seperti apa. Yang jelas tentunya akan tetap memberikan pendampingan hukum ya kepada keluarga korban ya. Siap. Oke. Baik. Dan pernyataan dari keluarga Dari ini? keluarga? Kita akan coba. Kita coba konfirmasi kembali, ada pihak lain, Ya. ada dari pengacara Saiful Jamil dan juga dari pihak kepolisian. Saya ke Bang Kasman terlebih dahulu deh ya Bang ya. Jadi kabarnya yang kita dengar dari pihak kepolisian, kita juga konfirmasi bahwa Saiful Jamil ini sudah mengakui perbuatannya. Itu benar? Ya, seperti yang disampaikan oleh kami beberapa hari yang lalu, pengakuan-pengakuan itu kan kita juga harus bisa pertanyakan. Kenapa begitu? Karena berdasarkan pengakuan kepada kami, pengakuan itu bukan dalam tataran perbuatan. Artinya? Tapi pengakuan itu hanya sebatas pada, ya memang benar anak itu ada di rumah malam itu, nginap di situ, ikut Bang Ipul, gitu. Jadi ini kan perlu proses lebih lanjut ya. Terkait dengan perbuatan itu kan memiliki kebenaran material atau tidak, perlu proses penyidikan. Tapi apa yang disampaikan oleh klien Anda? Kebenarannya seperti apa sih pada saat malam itu? Ya, kalau bicara kebenaran, beliau tidak mengakui apa yang menjadi tuduhan atau isu-isu yang di media saat ini, yaitu pencabulan. Ya, beliau tidak melakukan itu. Dan beliau mengakui. Jadi apa yang dilakukan pada malam hari itu? Pada malam hari itu hanya membangunkan anak ini untuk sholat, untuk mengajak sholat itikaf bersama di masjid. Karena kan memang pekerjaan rutin beliau yang diterapkan kepada anak karyawannya atau anak buahnya itu kan wajib bangun sholat, tapi mau pulang kerja jam berapapun sholat subuh itu wajib untuk dibangunkan. Dan itu memang kebiasaan beliau, bangun pagi, bangun sholat dan pergi sholat sama-sama ke masjid. Menurut pihak keluarga, pengakuan dari DS ini ada teriakan Astagfirullahalazim. Apakah itu juga didengar atau diakui oleh Saiful Jamil? Kalau bicara teriakan, saya tidak menggunakan kata-kata dari Bang Ipul ya. Mungkin kalau kata-kata dari Bang Ipul nanti mengandung kebenaran atau dicurigai macam-macam. Tetapi berdasarkan saksi-saksi yang ada sekeliling situ, bahwa saat itu kejadiannya tidak ada kegaduhan, tidak ada teriakan ataupun tidak apa-apa, ya berjalan normal aja seperti biasa. Ya, pelapor ini juga pada pagi itu juga ya berdiri nongkrong depan rumah, diajak sholat, disuruh jalan duluan, ya is oke aja. Karena yang jalan duluan itu kan bangun rame-rame, persiapan, sholat semua, ada 2-3 orang saksi jalan duluan karena tidak muatkan untuk naik bonceng di motor. Nah, dia ngaku juga nanti saya jalan bareng Bang Ipul. Nah, pada saat Bang Ipul keluar, Bang Ipul berpikir bahwa dia udah pergi ke masjid. Sehingga Bang Ipul pergi sendirian ke masjid, gitu. Dan sholatnya bareng-bareng bersama anak buahnya di masjid. Bang Asman, pijit itu dibenarkan oleh Bang Ipul? Kalau sebelum tidur dan ada karyawan yang lainnya di ruang TV pijit ya, minta minta pijitin. Karena kan pelapor ini kan kategori orang baru di lingkungan itu. Karena yang lainnya kan udah bekerja dengan Bang Ipul 2-3 tahun, malah ada 4 tahun kan gitu. Nah, dia ini kan baru sekitar akhir Januari bergabung bersama Bang Ipul, walaupun rutinitas pertemuannya hanya 3 atau 4 kali. Apa sih
alasan dari klien Anda, Saiful Jamil, membawa orang baru yang masih berusia 17 tahun ke dalam rumahnya? Kalau bicara usia debatable ya. Oke, Jadi, tapi orang barunya ini? Kalau bicara orang baru, karena memang anak ini kan minta kerja dan mau bekerja karena melihat teman-temannya kan ya level-level yang ada di sekitar Bang Ipul itu masih muda-muda. Jadi dia minta untuk bisa bergabung dan ikut Bang Ipul. Apa yang dijanjikan bekerja. oleh Bang Ipul? Ya bekerja aja, coba aja kamu bekerja freelance seperti biasa, ikutin pekerjaan teman-teman kamu untuk angkat baju, rapiin baju, siapkan baju untuk sosok. Benarkah di pertemuan sebelumnya kabarnya korban diturunkan oleh Saiful Jamil di pinggir jalan? Bukan di pinggir jalan. Iya, Jadi, artinya diturunkan. diturunkan karena memang di dalam satu mobil pertemuan pertama itu, pertemuan pertama kali dia itu ikut rame-rame ada 5-6 orang dalam mobil Bang Ipul, ya. Karena dia tinggal di daerah Cilincing, ya Bang, karena dia bilang karena itu pulangnya tengah malam juga, dia bilang sendirian. Akhirnya karena dia untuk melatih pekerjaan dia diantarkan di Cilincing bersama-sama. Akhirnya diturunkan. Dia daerah rumahnya, kan nggak mungkin masuk dalam rumah. Iya, pada saat ke pertemuan terakhir dibawa pulang ke rumah dalam kondisi DS sendiri ya. Rame-rame. DS sendiri karena di studio kan, dari studio. Pada saat dibawa ke rumah DS sendiri. DS sendiri, tapi di dalam mobil rame-rame. Jadi diantar, jadi dari studio udah rame-rame di mobil, diturunkan ya itu, tapi dia DS tidak bersama teman. Bang Kasman, kami juga harus mengkonfirmasi nih, karena tadi menurut pihak keluarga ketika ada kejadian di tanggal 17 Februari, setelah kejadian DS ini kabarnya sempat mendatangi kamar Saiful Jamil dan menanyakan apa yang dilakukan. Kemudian Saiful Jamil mengatakan tenang saja, akan ada uang kemudian yang dibayarkan. Ini kami akan konfirmasi nanti, tapi jawabannya nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu ya Bang ya. Kapolsek Metro Kelapa Gading juga nanti akan berbicara. Kabarnya sudah ada beberapa tes yang dijalani oleh tersangka maupun korban, betul begitu ya? Iya, betul. Apa saja itu? Untuk mengetahui apa sih sebenarnya? Ya, yang pasti tes kesehatan sudah kita lakukan 2 kali, gitu. Terkait tes kesehatan yang mungkin sedikit banyak kemarin terjadi debatable dengan pengacara, gitu. Adanya keberatan, kami yakinkan bahwa apa yang dilakukan penyidik dan tim gitu semata-mata untuk kepentingannya saudara SJ. Karena di kesempatan pemeriksaan pertama kesehatan, pihak dokter menyampaikan bahwa tekanan darah yang bersangkutan setelah melewati rangkaian pemeriksaan yang panjang agak menurun. Jadi makanya di hari kedua kami merasa punya tanggung jawab. Ada tes juga yang dilakukan oleh polisian kepada tersangka itu adalah narkoba, betul ya? Iya. Dan juga DNA, benar? Ada indikasi ke arah mana untuk mengetahui hasil tes itu? Gini, tindakan yang dilakukan penyidik adalah tindakan-tindakan ilmiah dalam hal penyidikan, dan manakala hasilnya itu ada gitu, itu nanti suatu bukti yang tidak akan terbantahkan oleh siapapun. Gitu. Jadi saat ini pengacara selaku orang yang membela gitu saat ini gitu, kita hargai apa yang disampaikan, tapi kami juga punya kewajiban untuk menghadirkan pembuktian-pembuktian yang ilmiah di muka persidangan. Termasuk pernyataan dari pengacara Saiful Jamil ini yang kontra dengan pernyataan Anda. Karena kita ketahui Anda selaku Kapolsek pada saat pagi hari dikejar-kejar wartawan, Anda mengatakan bahwa tersangka sudah mengakui segala perbuatannya. Itu benar. Yang menjadi permasalahan begini, Mas Arief, bahwa mengakui atau tidak, ini poin yang perlu dicatat, mengakui atau tidak itu tidak masalah buat proses penyidikan kami. Justru kalaupun saudara SJ tidak mengakui, penyidik dituntut profesional untuk bisa memenuhi unsur-unsur dalam pemenuhan pasal, dan akan kita buktikan di pengadilan. Dan bukti itu sudah kuat? Iya, saya yakinkan iya. Termasuk DNA juga? Itu rahasia penyidik. Tapi tersangka ini sudah mau apa tidak untuk dilakukan tes DNA? Karena kabarnya kita mau dengar, tidak mau, kewajiban penyidik menghadirkan itu. Mau tidak mau harus dites? Iya. Dan korban pun juga kabarnya juga sudah dilakukan tes DNA juga, bukan? Itu rahasia penyidik, nggak bisa disampaikan di sini. Tapi hasilnya akan dibuka ke publik? Nggak boleh. Nggak boleh? Ada kode etiknya, Pak. Ya, makanya saya tidak akan berdebat, mau pengacara bilang nggak ngaku, silakan. Kami sama-sama saling menghargai, kita jalan di relnya masing-masing. Ada koridor masing-masing. Yap. Bang Ari, ada yang menjadi pertanyaan orang ini adalah jangan-jangan DS ini bukan korban pertama.
Atau jangan-jangan ada korban-korban lainnya? Polisi menemukan kecenderungan ke arah sana tidak? Mudah-mudahan iya. Tim kami sedang bekerja. Mudah-mudahan iya? Iya. Artinya ada... Bisa jadi. Oke. Bang Ari, kita bukan lagi kuis ya ini Bang ya. Tapi mungkin Kapolsek Metro Kelapa Gading mungkin bisa menjelaskan, mengingat sudah cukup pengalamannya ya, untuk menangani kasus-kasus dugaan pencabulan yang terjadi di wilayah Jakarta Utara dalam kurun waktu 6 atau mungkin 3 bulan terakhir, bisa jadi seperti itu. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Mita, rekan saya tadi. Apakah sekeliling dari Saiful Jamil pun juga sudah diperiksa seperti asisten, sopir, dan lain sebagainya? Ya, sebelum Mas Ari melakukan ini, kita sudah duluan melakukan itu, Mas. Sepakat dengan itu? Iya, dan bisa saya pastikan bahwa kondisi saat itu ada yang mengetahui. Kondisi saat itu ada yang mengetahui? Ada yang mengetahui. Saksi-saksi memberikan petunjuk-petunjuk. Itu bisa melihat, bisa mendengar, bisa yang... Iya, sekarang mungkin orang bertanya-tanya, bahkan mungkin ada rumor yang menyatakan bahwa untuk menyudutkan korban, di sini mereka mengatakan bahwa korban sudah kenal lama dan sudah sering menginap atau dalam waktu yang lama, dan korban cenderung mencari popularitas murahan, seperti ada beberapa pernyataan tersebut di media, artis ada juga yang dilaporkan seperti itu. Saya pastikan tidak, Mas. Jangan sampai ini menjadi fitnah. Apapun ceritanya, korban ini hanya menyampaikan haknya. Dia meminta hak-haknya sebagai orang yang saat ini menderita. Dia menderita loh, Mas. Dan harus kita beri apresiasi karena tidak semua orang mampu mengungkapkan itu. Baik. Pada saat itu korban ini harus diapresiasi adalah korban mendapatkan sesuatu hal yang tidak diinginkan, datang sendiri ke kantor polisi saat itu. Iya, dia menenteng sepatunya, lari ke pos security, dan pos security langsung mengantar. Dan prosesnya tidak mudah, Mbak. Kenapa saya bilang pada saat dia melaporkan, sesaat setelah kejadian melaporkan pada penyidik harus memastikan betul bahwa apa yang disampaikan itu benar. Kita benar-benar rigid. Kejadiannya gimana? Saksinya siapa? Kenapa harus saya sampaikan demikian? Karena apa yang dilaporkan oleh korban, public figure, polisi nggak main-main. Ini pertaruhan nama baik polisi, Mbak, di sini. Jadi kami nggak mungkin main-main. Gitu. Pak Kapolsek, boleh saya menerka? Iya. Apakah mungkin saksi yang mengetahui, saksi yang mengetahui tadi Anda katakan itu adalah orang terdekat dari Saiful Jamil? Bisa iya, bisa enggak. Supirnya kah? Itu katanya Mas Arief, ya, bukan saya bertanya. saya. Saya mengkonfirmasi. Iya. Supirnya kah? Supir juga kita periksa. Teman yang saat itu mendampingi saat perkenalan pertama kali pertemuan dengan saudara SJ, dan 2 kali ketemu mendampingi korban untuk diundang saudara SJ ke rumah. Bagaimana tawaran menginapnya juga sudah kita periksa. Jadi kami tidak main-main. Dan ada di BAP semua? Iya, pasti. Sebelum ke pengacara, saya masih ingin ke Kapolsek Metro Kelapa Gading. Dengan segala rasa hormat, tanpa mengurangi hormat saya kepada yang bersangkutan. Adakah dugaan dari kepolisian bahwa orang terdekat yang tadi kita sebut profesinya itu juga korban Saiful Jamil? Ya belum tahu. Nanti pada saat tim sudah... Dari pemeriksaan? Iya, dari hasil pemeriksaan ada nantinya. Pengakuan tersebut mungkin? Sampai saat ini masih kita dalami, Mas. Mohon doanya. Kita dukung. Baik, Bang Asman, pertanyaan saya tadi sebelum jeda, tidak ada pernyataan maaf dari Saiful Jamil, itu satu. Kemudian ada tawaran tenang saja, kau mau uang apa tidak? Ya, kalau menyangkut pernyataan maaf, kami dan keluarga sudah menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu sudah diterima oleh keluarga korban juga? Ya, dan permintaan maaf itu bukan dalam tataran karena kita berbuat, tetapi karena beliau ini kan seorang public figure. Dan diterpa isu-isu seperti ini tentunya mengecewakan publik. Tentunya beliau merasa dirugikan secara material dan atau imaterial. Ya, permintaan maaf itu kan untuk menyamakan persepsi kepada publik bahwa apa yang menjadi isu itu tidaklah benar. Apa yang menjadi isu itu bukanlah perbuatan-perbuatan seperti apa yang dipikirkan publik selama ini. Memang publik tidak memikirkan itu, tapi itu semua terekam dan ada di BAP, berita acara penyidikan. Ya, terekam itu kan kita tanda kutip. Kalau BAP kan BAP sudah kami sampaikan juga dari hari Jumat bahwa BAP itu Bang Saiful sendiri sudah menyampaikan bahwa itu dicabut. Karena dalam proses BAP itu Bang Saiful tidak diberikan kebebasan untuk memilih pengacara sendiri.
kronologisnya seperti itu. Nah, mengenai menyangkut hal-hal seperti itu kan kami akan menilai atau kami akan melihat seperti apa nantinya proses BAP-nya gitu. Dan BAP itu kan bukan sebuah kitab suci yang harus kita junjung kebenarannya, ya. Yang penting di sini adalah penyidikan itu merasa ini udah profesional, ini udah sesuai dengan aturan, ini udah ada pada relnya. Tentunya kami juga sebagai lawyer yang ditunjuk akan menilai dan melihat apakah ini udah benar, apakah ini udah sesuai dengan relnya. Termasuk Gitu. Mengatakan klien Anda ini korban. Saya menyatakan klien kami saat ini menjadi korban. Ini tidak akan pemberitaan. membuat amarah masyarakat Indonesia dengan pernyataan Anda ini. Kami tidak terlalu menghiraukan tentang amarah itu. Kami hanya mampu seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolsek tadi. Nanti kami saat ini tidak mau dalam kategori mengira-ngira, ya. Tetapi apa yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan dan kami juga dalam proses investigasi, kami akan buktikan di pengadilan nanti ketika perkara ini bermuara ke pengadilan, ya. Jadi kami bekerja bukan berdasarkan persepsi, asumsi ataupun dukungan masyarakat. Karena di dalam proses penyidikan tidak dapat intervensi, tetapi kami akan saling membuktikan. Penyidik membuktikan, kami juga akan membuktikan klien kami tidak bersalah. Baik. Oke. Bang Ari, terakhir mungkin Bang, dalam sebuah BAP bila mana tadi dikatakan oleh pengacara Saiful ada pernyataan yang sudah yang ditarik seperti itu, akan mempengaruhi penyidikan? Ini menarik nih, pertanyaannya ini menarik. Bisa saya tegaskan bahwa beliau, Bang Kasman ini, beliau datang sehari setelah Ipul kami periksa sebagai tersangka. Oke. Saat itu, Saudara SJ diperiksa sudah didampingi pengacara. Dan Saudara SJ sudah memberikan kuasanya kepada pengacara untuk mendampingi. Koridor hukum yang kami lakukan sudah tepat. Dan Memberikan berdasarkan pendampingan hukum, pasal 56 KUHP, untuk ancaman pidana minimal 5 tahun harus Dampingi disiapkan pengacara atau didampingi. Kalau si terperiksa atau tersangka tidak mampu, negara akan menyiapkan itu melalui polisi. Jadi menurut Anda pernyataan tersangka yang awal itu adalah yang genuine, yang asli? Kan sudah saya katakan, tidak mengakui pun boleh. Yang jadi masalah, yang beliau bicarakan ini, beliau nggak tahu aslinya seperti apa. Ya, tapi kami hormati. Seperti saya bilang, saya tetap menghormati apa yang disampaikan. Jadi semua yang sudah kami sampaikan adalah fakta. Yang Mas Arief sampaikan, apakah berpengaruh, nggak berpengaruh, dicabut pun nanti kita akan buatkan pencabutannya. Dan sampai saat ini belum dicabut. Sampai ini belum dicabut. Baik. Baik, kita tunggu perkembangannya. Ya. Selamat bekerja, Kompol Semakin Ari. menarik ya? Semakin menarik. Kita nanti lihat hasil seperti apa. Bang Kasman juga terima kasih. Selamat bertugas Bang Bertugas. Kasman dan juga Terima buat kasih. Kapolsek Terima Metro kasih. Pagalan. Baik, terima kasih.